Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini saya rindu untuk kita belajar bersama-sama satu topik firman Tuhan, yaitu menjadi kaya sesuai prinsip firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 10 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-32. Yang menjadi ayat kunci dalam pembacaan ini adalah ayat 22. Saudara-saudaraku yang dikasihi, demikian kata firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Haleluya, haleluya. Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Oh haleluya. Tuhan rindu saya dan saudara kaya. Tuhan rindu saya dan saudara diberkati olehnya. Tuhan rindu saya dan saudara dapat memuliakannya melalui berkat-berkat yang telah kita raih, yang telah kita miliki. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi kaya sesuai dengan prinsip firman Tuhan? Ada 5 prinsip yang hari ini saya rangkumkan dalam pembacaan ini. Ayat 4 dikatakan, tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan yang rajin menjadikan kaya. Pergunakanlah kedua tangan ini untuk menjadikan saya dan saudara kaya. Pergunakanlah dua tangan ini untuk Tuhan memberkati saya dan saudara menjadi kaya. Saudara ingat kisah Musa. Musa adalah seorang yang tidak pandai, bukan? Tetapi Tuhan memakai Musa hanya tangannya. Saudara ingat ketika dia berperang melawan bangsa Israel, berperang melawan Amalek. Ketika dia menurunkan tangannya dengan tongkatnya, maka pasukan Israel lemah dan mereka hampir dikalahkan. Tapi ketika dia mengacungkan tangannya dan berdoa, maka bangsa Israel menjadi pasukan yang kuat yang dapat menaklukkan orang Amalek. Saudara ingat juga kisah tentang Fanny Crosby yang lahir waktu kecil dia sudah buta, dan dia menghasilkan 8.000 karya. Dari tangannya sendiri Fanny Crosby menulis lirik-lirik lagu yang indah, yang luar biasa. Dari tangan Fanny Crosby dia menulis puisi yang luar biasa. Dari tangan Fanny Crosby dia memainkan alat-alat musik yang indah, yang luar biasa. Dan dari tangan Fanny Crosby dan dari tangan Musa, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menjadikan mereka menjadi kaya. Haleluya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, sadarlah bahwa tanganmu adalah menjadi alat untuk Tuhan menjadikan saudara menjadi kaya. Karena itu jangan jemu-jemu, bekerjalah dengan tanganmu, dengan rajin, dengan setia, dengan giat. Maka saudara akan melihat berkat-berkat Tuhan itu akan datang dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Dan prinsip yang kedua dalam ayat 6 dikatakan, berkat ada di atas kepala orang benar. Apa maksud ayat ini? Saudara, di kepala kita ada yang namanya akal budi. Sehingga dari kepala kita bisa belajar banyak pengetahuan. Belajar dari berbagai pengetahuan sehingga kita diperkaya. Sehingga akal budi kita dipenuhi dengan pengetahuan. Dari pengetahuan ini kita bisa mengajar, kita bisa menolong yang lain, kita bisa menghasilkan berkat, kita bisa menghasilkan uang hanya melalui kepala. Tuhan memakai untuk mendatangkan berkatnya dan menjadikan kita kaya. Karena itu saudara, jangan pernah putus asa, jangan pernah sedih untuk terus belajar sampai saudara menjadi orang-orang yang cakap, menjadi orang-orang yang hebat untuk bisa memberkati banyak orang hanya melalui kepala. Sebab di kepala, menurut psikologi, bahwa di dalam kepala kita ada yang namanya otak.
Dan di dalam otak kita itu ada namanya pikiran. Nah, di dalam pikiran kita ada yang namanya sel saraf. Dan jumlah sel saraf itu adalah 100 miliar sel saraf. Saudaraku, dari 100 miliar sel saraf ini mengontrol 76 organ tubuh kita, termasuk tangan, termasuk mata, hidung, dan lain sebagainya. Saudaraku, di dalam ayat 4 poin yang ketiga atau prinsip yang ketiga untuk kita bisa menjadi kaya sesuai dengan prinsip firman Tuhan dikatakan, siapa bijak hatinya memperhatikan perintah-perintahnya. Saudara ingat kisah tentang Daud. Daud adalah seorang anak bungsu dari seorang imam yang namanya Isai. Nah, saudara, Daud hari-hari pekerjaannya hanya sebagai seorang gembala domba. Tetapi saudara, Daud adalah seorang yang bijak hatinya. Dia tidak merasa iri dengan kakak-kakaknya yang diangkat oleh Saul untuk menjadi panglima, menjadi tentara di barisan bangsa Israel. Tetapi Daud memilih untuk menggembalakan kambing domba ayahnya. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Tuhan memilih Daud untuk menjadi seorang raja atas bangsa Israel. Dan di dalam sejarah bangsa Israel, hanya kerajaan Daud adalah kerajaan yang terbaik, yang tidak tergoncangkan, yang tidak pernah gagal. Karena itu saudaraku, di dalam pembacaan dikatakan hati kita harus menyimpan perintah-perintah Tuhan. Hati kita harus menyimpan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah saudara menyimpan kebencian. Jangan pernah saudara menyimpan luka hati. Jangan pernah saudara menyimpan iri hati. Jangan pernah saudara menyimpan sesuatu yang membahayakan hati saudara. Tetapi simpanlah kebenaran firman Tuhan. Izinkanlah hati saya dan saudara untuk dikuasai dan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya melalui hati kita, maka Tuhan pasti menjadikan kita menjadi orang yang kaya. Haleluya, haleluya. Dan ayat 9 dikatakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tentu saudara juga ingat tentang kisah Yusuf, bukan? Saudara, kisah Yusuf yang banyak liku-likunya, banyak tetesan air mata, di mana dia harus dibuang, kemudian dia dijual, kemudian sampai pada akhirnya dia ada di tangan Potifar. Pada suatu saat Yusuf ada di kamar dan istri dari Potifar ingin membahayakan Yusuf. Tetapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf tidak melakukan hal yang tidak pantas, tetapi Yusuf memilih untuk lari keluar. Dan akhirnya Yusuf dipenjarakan. Di dalam penjara Yusuf juga menolong banyak orang, termasuk juru roti, juru minum. Yusuf menerjemahkan mimpinya. Dan saudara, bahkan Firaun, Yusuf menolong dan menerjemahkan mimpinya. Sehingga saudara, Yusuf menjadi orang nomor 2 pertama kali dalam sejarah Israel, yaitu di Mesir. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan sangat senang dengan karakter kita. Karakter kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika saudara bekerja sebagai karyawan di perusahaan, lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Lakukanlah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, sehingga apapun yang kita lakukan tidak dengan sungut-sungut, melainkan dengan semuanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi kita. Saudaraku, tentu seorang atasan melihat bawahannya begitu luar biasa, melayani pelanggannya, melayani tamu-tamunya, dan sungguh itu menyenangkan hatinya. Demikian juga Tuhan. Jika kita memiliki perbuatan-perbuatan yang indah kepada sesama kita, kepada atasan kita,
kepada orang tua kita, tentu Tuhan pasti menjadikan kita menjadi kaya. Apalagi orang tua kita menghormati ketika ayah dan ibu kita, maka Tuhan katakan lanjut umur kita, panjang umur kita, bahagia hidup kita. Dan prinsip ini Tuhan menjadikan kita menjadi orang yang kaya sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, prinsip yang terakhir, prinsip yang kelima, ayat 11 dikatakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Tahukah saudara bahwa mulut kita bisa menjadikan kita kaya? Mulut kita bisa menjadikan berkat yang luar biasa. Dan dari mulut kita, kita bisa memberkati banyak orang. Saudara, dari mulut kita, kita bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Saudara mungkin memiliki talenta untuk bernyanyi. Mulut kita bisa mendatangkan kekayaan, berkat yang luar biasa. Karena itu, pakailah mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Pakailah mulut kita untuk bisa mendatangkan berkat. Tuhan memberkati mulut kita, dan dari mulut kita, kita akan menyanyikan setiap lagu-lagu yang indah sesuai talenta kita. Dari mulut kita, kita bisa mengajar, menuntun orang lain. Sehingga dari mulut kita, oh haleluya, Tuhan pasti memberkati kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya memberkati kita semua.